Qala wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-hadis man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, ini tak kebetulan, tak tidak kebetulan, karena tadi sama-sama takziah 7 malam tempat Ibu Maria, yaitu istrinya daripada Pak Karno. Pada malam hari inilah kita sebentar lagi akan menghadapi daripada bulan suci Ramadan. Apakah Ramadan? Pertama kali didahului oleh Rajab, kemudian depan Rajab, bulan Rajab dihadapi bulan Sya'ban, kemudian dihadapi lagi yang kita hadapi adalah Ramadan. Rajab adalah bulan bisu. Bulan bisu itu adalah segala kejahatan apapun di muka bumi tidak akan dicatat kecuali yang baik-baik. Itu Rajabul Aqsam. Maka siapa yang melakukan Rajab puasa 1 hari daripada bulan Rajab, maka dihancur leburkan dosanya selama hidup. Itu diuraikan dalam hadis Duratul Nasihin maupun dalam surat Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Keduanya ini bulan Sya'ban. Sya'ban adalah pembersih hati. Sebelum kita sholat, kita harus bersuci dulu alias wudu. Sebelum kita masih bulan Sya'ban, hati nurani kita harus dibersihkan daripada segala hal yang merusak. Apa yang disampaikan tadi oleh Guru Sapriyadi, hilangkan rasa dengki, iri, dan dendam dan lain sebagainya. Itulah namanya pembersih hati lah. Fi qulubi maradun fazadum wa maradu. Di dalam hati itu masih ada penyakit-penyakit yang perlu diselesaikan lah antar diri kita sendiri. Dan selanjutnya adalah di bulan Sya'ban ini, maka mengapa orang tuh umat Islam rame-rame orang sedekah, tahlil dan segala macam. Ada suatu dalam riwayat hadis bahwa roh sekalian orang di dalam bumi ini atau roh yang di alam iliyin itu dikumpulkan dekat Nabi Adam alaihissalam di langit Sab 1 selama bulan Ramadan. Keduanya seumpamanya adalah meninggal dunia pada bulan Ramadan, maka belum ditanya oleh malaikat, setelah selesai sholat Id. Ramadan adalah dibakar segala dosa dan kesalahan. Ibu-ibu, bapak-bapak maupun adik-adik tilmid atau murid di sini, marilah kita ungkap sejenak sebelum menghadapi Ramadan. Ada 3 syarat. Pertama kali rukun daripada sholat, niat di malam hari. Kedua menahan, dan pertama kali niat di malam hari. Ketika menahan siang hari, makan, minum dan segala macam. Maka dari itu di dalam Ramadan ini sangat istimewa. Bisa jadi masa-masa yang kemarin karena murid-murid semua pun guru-gurunya ada seorang tuan guru yaitu Sapriyadi, insinyur, telah mengajarkan pada murid-murid semua ini. Hanya saya mengingatkan lah,
menambah pengingatan. Barang siapa yang gembira datangnya Ramadan, jauh-jauh hari sudah sedekat, beri gembira datangnya Ramadan, maka diampuni segala dosa dan kesalahan dia mulai dari lahir dari ibu sampailah sekarang. Dan dijauhkan, tidak akan tersengat oleh api neraka dunia, neraka akhirat. Maka di dalam Ramadan ini sangat-sangat istimewa. Apalagi di dalam bulan Ramadan, ibu-ibu yang tidak boleh menjalankan puasa adalah orang yang haid, nifas. Nah itulah, kalau bagi bapak-bapak yang kerja berat dari rumah boleh puasa lah. Tapi kalau tidak mampu di tempat pekerjaan, boleh batalkan puasa. Tapi wajib kifarat. Kifarat itu adalah sama memberi makan pada orang yang sepantasnya atau secupak. Maka pada malam hari ini kita yang dikatakan persiapan itu apa? Pertama adalah iman, keyakinan yang penuh. Kedua, bekal untuk dalam menjalankan ibadah perlu beli beras, nasi, jengkol dan segala macam. Itu penting. Ketiga adalah bekal daripada untuk berselisih bertengkar dengan siapapun, baik diri sendiri terutama. Maka pada malam hari inilah kita harus mempunyai persiapan yang khusus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man siapa orangnya menyambut dan senang hati datangnya Ramadan dengan yakin, iman, percaya, maka diampuni dosanya masa yang lalu maupun masa yang akan datang. Baru apa? Baru senang lah. Maka di dalam Quran disebutkan zaman dahulu kala Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala kutiba alaikum, kata-kata uktub, kata tertulis, tercantum dalam perintah Allah Ta'ala. Pada awal pertama diperintahkan oleh Allah Ta'ala umat Islam diwajibkan puasa 30 hari 30 malam. Kemudian para sahabat ada yang sanggup menjalankan puasa sehari semalam, 3 hari 3 malam, paling tinggi 7 hari 7 malam sudah lumpuh, makan tidak, segala tidak. Apa sebab? Karena zaman dahulu kala orang puasa mulai dari Nabi Adam sampai agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi. Yahudi itu agama Nabi. Yahudi adalah agama Nabi Daud. Nabi Daud punya anak Sulaiman. Kemudian akan disampaikan pula keturunan pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi agama-agama dulu sebelum Islam diwajibkan puasa 40 hari 40 malam. Siang puasa, malam tidak, orang dulu. Itu tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan orang-orang mukmin laki-laki perempuan puasa 1 bulan Ramadan penuh. Tapi sebelum ini Nabi masih hidup, baru pertama turunkan wahyu, puasalah tuh sehari semalam, 7 hari malam, tidak tolak. Kemudian lah tidak telah ngadu pada Rasul SAW, wahai Rasul, kami semua tidak sanggup puasa siang dan malam.
Ini suatu tarikh atau sejarah. Kemudian Allah Ta'ala nurkan wahyu ya ayam ma'dudat. Sekarang dirubah puasa. Mulai dari misalnya kalau di Jambi itu imsak dan sekian sampai matahari tenggelam berbuka lah. Nah, itu mengapa umat Islam berpuasa 30 hari? Sebenarnya puasa itu dan kalau yang dulu 30 hari 30 malam. Kemudian ganti dengan waktu imsak menjelang subuh. Sudah mulai puasa sampai menjelang maghrib matahari tenggelam. Itu namanya langsung berbuka. Bapak-bapak, ibu-ibu memang. Dan keduanya, mengapa orang luar Islam masih mengikuti agama yang dahulu? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan umat-umat terdahulu. Sekarang orang-orang yang ikut agama terdahulu itu bila ketemu orang Islam apa yang menghormati kau sebagai orang Islam berpuasa. Mengapa dia tidak berpuasa? Nah, disinilah kekufuran mereka itulah. Kekufur itu telah hancur dari mengaku umat beragama. Dan keduanya kita umat Islam puasa sunat sholat sunat di dalam bulan Ramadan itu disamakan dengan sholat dengan ibadah wajib yang wajib digandakan 700 kali ganda pahalanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apalagi di dalam bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa kata. Bila mana bapak, ibu sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka sama dengan iyo ibadah 83 tahun, sama dengan ia berjumpa pemilik Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi jangan kita tidak tahu Lailatul Qadar bentuknya bagaimana. Kalau Lailatul Qadar itu untuk ketemu Lailatul Qadar tidak perlu nunggu tanggal 21, 15, 22 sekian enggak. Dan Lailatul Qadar itu bila mana kita untuk sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, pastilah orang tersebut bertemu adanya Lailatul Qadar. Maka dari itu manusia banyak orang yang tidak percaya walau taro idil muslimin nanaki suruh sing darobihim Rabbana absorna wa samina farjina na'mal solihun. Dan jikalau engkau melihat idil muslimun, yaitu orang-orang pendosta, orang Islam masih banyak pendosta. Bibirnya Islam, hatinya kafir. Misalnya orang belajar di depan gurunya bagus, di belakang ngeromet. Itu ngaku baik lah belajar, tapi hatinya masih busuk. Lalu disebut walau taro idil mujrimun. Itu di dalam surat Asy-Sajdah. Misalnya suami dengan istri, suami di depan istri elok-elok,
Tapi di belakang suami penjahat, duit untuk poya-poya, tapi rumah tangga berantakan, tidak pernah dinafkahi. Begitu juga seorang istri, pura-pura baik dengan suami, tadi belakang nyeleweng dan nentu arah. Itulah pendosta-pendosta. Walau tara idil mujrimuna nakishu ru'usihim inda rabbihim. Dan jikalau engkau melihat para pendosta-pendosta ini, idil nanakishu ru'usihim inda rabbihim, dia bakal menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun akhirat. Inda rabbihim, di hadapan Allah tertunduk. Orang belajar itu di sinilah orang anti agama, sungguh dia sudah Islam tetap pura-pura hanya bibir. Di mana dasarnya? Wa minan nasi may yaqulu amanna. Setengah dari manusia yang aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari kiamat, aku beriman dengan Nabi, aku baik dengan Ustaz Sapriyadi, cuma di bibir. Aku takut dengan Allah, patuh hanya di bibir. Itulah tanda-tanda adalah orang murtad. Ini Quran sendiri menyampaikan bahwa nasi mayaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bimu'min pura-pura aku iman lah. Aku ketemu dengan Ustaz Sapriyadi, ya aku baik dengan Ustaz seperti bapak ayah aku sebagai gantinya. Cuma bibir. Situ tadi lah punya istri, sudah punya istri, pura-pura ya aku baik dengan ibu sebagai kekasih ke dunia akhirat. Depannya, di belakang sana punya selundupan, punya gendok, duit dipoya-poyakan yang tidak tentu arah. Begitu juga ibu sebagai istri pada suami. Apa maksudnya bila seorang perempuan sudah punya istri, seorang perempuan sudah jadi suami orang, istrinya orang, maka surga dan neraka itu di bawah naungan kekuasaan seorang suami. Wajiban ibu adalah memelihara rumah tangga. Bagaimana jadi bagus, hebat. Tidak boleh sesuatu pun yang jadi keributan rumah tangga, tanggung jawab seorang ibu. Kulukum ra'in walukum mas'ulun ra'iyah. Tiap-tiap dirimu pemimpin harus bertanggung jawab lah atas kepemimpinan. Karena kita akan menghadapi Ramadan, maka wajib inilah. Misalnya ibu, boleh mulia lah ibu ngandung, kemudian melahirkan. Ibu ngandung 19 hari kemudian melahirkan, maka ibu tidak merasa lah menunaikan ibadah haji dan umroh, tapi sama dengan ibu telah dikasih kemuliaan oleh Allah Ta'ala, sama dengan ia telah menunaikan ibadah dan meneri 1000 haji 1000 umroh. Itu hebatnya ibu, jangan gaduh aku belum haji belum umroh. Misal ngandung, melahirkan itu dikasih pahala 1000 haji 1000 umroh. Boleh dibuka dalam surat At-Toha. Walillahi hijjul bait. Di sana terurai lah di tafsir surat Toha. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena kita akan menghadapi Ramadan, banyak sekali perselisihan dan pertengkaran. Mengenai tarawih. Tarawih yang benar adalah 20 rakaat. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat ya masuk bodoh. Jangan digaduhkan. Orang jahlun dengan orang cerdas berbeda. Jahlun itu goblok. Itu tadi nanaki suruh using darobihim. Kemudian di hadapan Allah besok nyesal orang tarawih 8 rakaat. Karena Nabi sendiri telah menjalankan sholat tarawih 20 rakaat 10 kali salam.
itu diuraikan di dalam kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Ada nanti diuraikan lagi dalam kitab Kasful Asrar. Ada nanti diuraikan di hadis Abi Najah. Jadi kalau sholat tarawih itu zaman Nabi tarawih pertama kali di masjid 8 rakaat, 2 salam, terbalik dari masjid sampai di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam nambah lagi 12 rakaat kali 6 salam. Dan malam kedua samalah. Malam ketiga diintip oleh para sahabat, diintai. Kalau bahasa Jawa diintip, kalau bahasa Jawa diintai. Wahai Rasul, setelah selesai sahabat seluruhnya masuk kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu yang jadi makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah rumah Nabi zaman dulu. Wahai Rasul, mengapa engkau jalankan sholat tarawih? Tadi di masjid 8, sampai balik ke rumah tambah lagi 12. Loh, aku khawatir bila aku telah mati nanti kau wajibkan umatku sholat tarawih 20 rakaat, karena 20 rakaat itu sangatlah berat. Karena ayatnya belum turun, Al-Hakumut belum turun, wal asri innal insana lafi khusrin belum turun. Tentu baru turunkan ayat pendek surat Aman. Kalau apa bolehlah satu juz satu malam. Maka orang sholat tarawih itu sangat istimewa lah. Bila mana tarawih pertama, menjalankan sholat tarawih pertama adalah diampuni segala dosa sama dengan ia dilahirkan dari perut sang ibu. Jadi kalau siapa bapaknya? Siapa ini? Hari lahir berapa? Kalau sekarang umur berapa? 45. Jadi mulai dari lahir itu sampai mulai itu dihancurkan lebur sama dengan apa? Tidak punya dosa lagi. Tarawih itu apa? Tarawih bukan santai-santai. Tarawih itu bersenang-senang. Tarawih itu kata tarawih itu 20 bahasa sorok. Jadi orang tarawih 8 itu bukan tarawih, itu witir. Sholat witir itu Nabi SAW tiap witir setiap bulan dalam bulan Ramadan maupun luar Ramadan 11 rakaat. Itu hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Tidak ada organisasi zaman dahulu, tidak ada organisasi. Wa'tasimu bihablillah jami'ah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, Quran dengan hadis. Tarubikum, kutinggalkan 2 pusaka. Maka siapa berpegang 2 pusaka, Quran dengan hadis maupun ijma' dengan qiyas, dimanapun berada selamat. Quran, hadis. Sekarang yang aku puasa apa nih? Tarawih 8 rakaat yang benar 20 salah, 8 apa benar? Islam apa dia? Tidak ada Islam zaman Nabi, Islam Muhammadiyah tidak ada. Islam NU tidak ada. Islam apa Lemkari tidak ada. Lemkari ini perbuatan makhluk kini lah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus siap-siap dari sekarang lah. Puasa satu hari puasa Ramadan itu adalah dilipat gandakan jadi 10 hari. Jadi kalau 360 kali kan, sedangkan 10 kali hanya 30 hari, 29. Berapa jumlahnya? 300 hari.
Maka disinilah ditambah lagi Syawal. Ya. Sunat Syawal 6 hari sebenarnya 60 hari jatuhnya 360. Jadi situlah barang siapa puasa Syawal 6 hari pertama siapa menjalankan puasa 6 hari daripada bulan Syawal, keutamaan adalah dipelihara dirinya, istrinya, keluarganya, harta daripada kehancuran dunia, kehancuran akhirat. Dan mata pencarian dilipat gandakan oleh tawa, makmur, bahagia dan selamat. Dan keduanya ketika nanti orang tersebut masuk liang lahat, maka dalam liang lahat bersinar-sinar lebih terang daripada listrik ini. Kau jangan takut pulang, akulah kawanku dalam liang lahat, karena kau telah jalankan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Mungkar nakir dan nanya. Itu kelebihan daripada keistimewaan puasa Ramadan kemudian Syawal. Yang disebutkan oleh Guru Satriadi tadi adalah menahan nafsu. Kalau nafsu ditahanin, maaflah. Nafsu itu ada 2 macam. Nafsu itu napas namanya. Napas ini. yang artinya betul kata nahan, artinya tolong dijauhi lah. Buat kecil atau misalnya apa tuh nafsu amarah, nafsu lawamah. Nafsu amarah adalah istri benar dimarah, suami benar bini marah. Jadi itu amarah lah, benar kena marah, salah apalagi tambah marah. Diri orang tersebut ngaku dirinya paling terbenar. Kemudian nafsu lawamah, harta orang harta aku, duit orang duit aku, bini orang bini aku, suami orang suami aku. Itu lawamah lah. Maka dari itu tadi yang saya sampaikan, walau taro idil muslimun anakisu ru'usim rabbihim Rabbana absorna, ya Rabb, saya sungguh telah melihat benar adanya bila mana berbuat yang baik dapat nikmat yang baik, bila berbuat jahat pasti dapat balasan yang jahat. Kurang belajar ini sama dengan melihat sesuatu sudah nyata. Misal belajar Hidayatul Salikin, situ sudah diuraikan cara sholat tasbih, cara sholat syukurul wudu, cara dzikir la ilaha illallah, di sana terurai. Bab wudu, bab puasa sudah terurai. Jadi sinilah bab murid-murid ini sudah ada bekal sebenarnya. Bekal di Hidayatul Salikin, bekal lagi misalnya belajar fikih yang lain, Fathul Qorib dan sebagainya. Di situ sudah ada aturan-aturan rukun dan rukun lah. Rabbana absarna wa sami'na, kami mendengar. Sebelum kita dalam kuburan belum menyesal ke muka bumi, maka sekarang parji'na, bangkitlah. Ya Tuhan, kembalikan kami itu kebangkitan untuk berbuat terbaik. Na'mal solihan, akan menjalankan amal-amal yang terbaik. Kerja baik, belajar baik, sungguh pun bagaimanapun yang baik. Na'mal solihan, inna muqinun, sungguh kami yakin betul lah. Sekarang penyesalan yang terjadi, inilah tua dari muda, ini dari muda belum pernah belajar itu, belajar nahu, sorof segala macam. Ini tandanya itu Rabbana sungguh benar lah, aku melihat sungguh lah ilmu yang berfaedah,
kerja-kerja yang bermanfaat, amalan yang bermanfaat. Maka dari itu sebelum kita ini penyesalan yang akan datang, bangkitlah, apa yang dapat bacalah, amalkanlah. Kita baca surat Yasin misalnya baca surat Yasin. Sekali baca surat Yasin di dalam hadis Qur'anatul Asrar, siapa orangnya yang baca surat Yasin satu kali, maka sama dengan ia menunaikan ibadah haji dan umroh 20 kali haji, 20 kali umroh. Kalau tidak percaya apa hukumnya? Ukfur, kaporo yukapiru ukfur, hancur. Jangan gelisah, aku belum haji, aku belum umroh. Sedangkan orang di Mekah sana untuk haji dan umroh pun ada terdaftar, tidak bisa asal-asalan. Jadi kalau kita jasa takutlah. Barang siapa membaca surat Yasin satu kali dengan sungguh-sungguh, pasti kata Nabi SAW telah ia menunaikan ibadah haji 22 haji, 20 kali umroh. Kalau satu malam 40 kali, hitung sendiri. Jangan gelisah, yang untung tukang loket lah. Misalnya orang pantau, jadi amat toya itu berarti apa? Menghalang-halangi orang ibadah haji dan umroh. Tidak. Sedang menunaikan ibadah haji dan umroh perlu kita pakai ilmu. Jadi situ kalau tidak percaya, di dalam Quran ditertawa oleh Allah. Allah yastahiyu bihim wa yamudhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah menertawakan. Kalau tidak percaya yang disampaikan para ahli agama, kau tidak percaya, aku tertawakan kalian. Jadi ada dalilnya segala macam ada. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu telah sholat tarawih, bagi bapak-bapak. Boleh kita belajar ilmu di tempat guru Sapriyadi ini. Kalau tahu mata hati melihat, mata telanjang melihat bahwa orang yang belajar satu bab ilmu di dalam bulan Ramadan sama dengan daripada dia ibadah semalam suntuk atau 1000 tahun, masih utama satu bab belajar agama. Yang ini yang perlu diperhatikan oleh bapak-bapak maupun kita semuanya. Sebagai saya ini mengingati lah, bukan saya supaya bapak ilmu Islam ini dipelajari, baik ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih, maupun ilmu kalam, nahwu sorof, tafsir, hadis, supaya ini terbuka, supaya bapak pernah belajar kitab Hidayatul Salikin, misalnya Asmaul Husna, Wujud Kitab Baqo, misalnya itu kitab Usuluddin. Wujud kata asal jada, sungguhlah. Jadi itu jidun. Maka dari itu bulan Ramadan ini perlulah bangkit dan bangkit. Apalagi di bulan Ramadan, janganlah banyak-banyak tidur siang hari. Kan tidur, memang orang tidur sama dengan ibadah, betul. Tapi gunakanlah, karena orang puasa itu doanya dimustajabkan Allah. Jadi jangan banyak-banyak tidur lah di siang hari, tidurlah sekejap.
apa sejam 2 jam jadilah. Tadi dari mulai matahari terbit sampai apa zuhur bangun sholat zuhur, tidur lagi, bangun lagi sholat asar, bangun menjelang maghrib tidur lagi. Itu namanya bukan puasa. Itu adalah malas daripada ibadah, pahalanya pun nihil, dikurangi oleh Allah. Maka dari itu marilah kita siapkanlah daripada Ramadan ini. Bersama pertama adalah dengan ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman wajibkan atasmu untuk berpuasa 30 hari berturut-turut. Yang batalkan puasa adalah misalnya minum disengaja, makan disengaja, kemudian bersenggama dengan istri disengaja. Itulah yang membatalkan puasa. Dan keduanya bagi orang perempuan kan, yang datang bulan wajib dia dasar puasa. Marilah kita di dalam pembekalan hidup ini dalam Ramadan memang sangat-sangat istimewa lah. Diuraikan lagi dalam Quran kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kemudian di atas dunia pun bisa kita perhatikan yang puasa sungguh-sungguh. Pada hari itulah kau bisa membuktikan mulutmu dikunci. Jadi kalau orang puasa ngomeli orang, ngupat orang, dapat apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu bulan dari kiamat. Di dunia pun kalau kita ngerumpi orang, ngumpat orang, nyaci maki orang secara tidak jauh-jauh, ya sudah, tangan jadi sakit, kaki jadi sakit, tangan yang tukang bicara. Apalagi ibu-ibu, suami istri, hum waswajuhum, hum bagimu lah, bagi mereka, waswajuhum suami istri akan didudukkan oleh Allah Ta'ala kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Jadi kalau suami istri dari dunia rukun damai sampai akhirat pun akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala tempat yang sangat indah, nama surga Aden, berdampingan dengan surga para nabi, para rasul. Hum waswajuhum fi dhilalin alal ara'ik muttaqiun lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'un. Bagi mereka kemudian datanglah zat yang maha kuasa adalah Allah. Beri salam kolam mirabir rahim. Salam kolam ucapan itulah selamat bahagialah kau. Kemudian orang-orang di luar Islam nonton, yang tidak mengikuti ajaran agama Islam, mulai dari Nabi diturunkan agama Islam, kemudian nonton. Wamtazul yawma ayyuhal muslimun. Pada hari itulah mereka terjungkal balik para pendusta. Antara surga dengan neraka itu sama lah, dekatan, tidak adalah sampai 5 meter. Jadi orang kafir itu nengok lah, woi alangkah enaknya kau, Ustaz Sabriyadi, dulu aku maki-maki kau. Misalnya sampean semua ini besok di akhirat, di dunia pun bisa nikmati pula akhirat. Di mana surga dunia? Surga dunia di atas dunia itu satu, kalau kita mau aman sejahtera, jangan sekali-kali lah dendam dengan orang. La tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu, jangan sekali membatalkan suatu perbuatan yang sangat elok
Nah, latub itu sodako itu itu kebaikan. Jangan dibatalkan dengan diajukan jago lah. Bilmane jangan membangkit-bangkit. Woi, aku dulu telah membantu kau begini-begini. Sekarang kaulah senang. Kau tidak ingat pula dengan aku. Itulah tu betelo sodakotikum bilmane wal adha. Apalagi di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran kan satu Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu satu huruf. Sini satu huruf, itu bak satu huruf dijadikan malaikat satu, dijadikan iman, dijadikan maka diampuni segala dosa dan kesalahan. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Bak itu apa? Sebab di dalam suatu sebelum Allah itu bernama zat menciptakan makhluk, maka disitulah terjadi Nur Muhammad. Nah, situnya kemudian sinilah sumbernya. Ba itu adalah bikana makana, babiyakunu mayakunu. Maka barang siapa beramal berdoa apapun harus ingatlah huruf sebelum ba. Diuraikan dalam kitab Mukhtasar Jidan bab ba. Maka di situ ada namanya awahin di Muqaddimah Mukhtasar Jidan. Awahin itu adalah Allah yang maha lemah lembut, yang menciptakan seluruh makhluk. Itulah awahin itu zat. Mudah-mudahan dengan begini kita harus punya persiapan. Bila mana seorang itu lupa, kan bulan Ramadan kadang ada yang lupa atau minum, itu pun tidak membatalkan puasa. Tapi disengaja itu yang membatalkan puasa. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, karena tahu-tahu bangunnya agak lambat dikit lah, tahu-tahu Allahu Akbar, malah subuh. Apakah saya masih bisakah apa tuh sahur? Apakah tidak? Masih. Dalilnya mana? La yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Aku tidak memberatkan kalian daripada kau besok pagi tidak sahur karena kau lapar puasa. Lebih bagus cepat-cepat kau makan, cepat kau minum. Cepatkan minum makan kau, jangan lambat-lambat. Itu cepat artinya 10 menit kan. Tidak akan batal apa tuh merugikan yang puasa, tetap dapat apa sesuai dengan aturan puasa rukun, tidak batalkan puasa kecuali sengaja. Dalilnya la yukallifu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifu nafsan illa wus'aha, tidak kupaksakan atasmu. Maksud itu harus dipegang juga bapak-bapak, kita semua mengingat kembalilah hukum tersebut. Tapi kalau ada orang menyampaikan itu batalkan, berarti ilmunya belum nyampe dia. Jadi ilmu la yukalifu itu lam apa ya apa la yukalifu. Nah, di sini mudah-mudahan bapak-bapak ada suatu pegangan yang istimewa. Dan keduanya apalagi di dalam bulan Ramadan kan. Bikin tajil, dikasih kata tampol dan segala macam. Kalau yang mabuk, kalau tidak mabuk ya sudah, jangan dipasukkan diri. Ditundirokon nama undur apa hukum qabilun, agar kalian artinya memberi ini tausiah, saling mengingatkan. Seperti tadi aku
menjelang sudah adzan Allahu Akbar, aku baru bangun, makan sahur belum segala macam belum. Kesinilah litundirakum mama undur abahum wa ghafirun, agar kalian memberi nasihat dan pandangan. Suatu kaum yang nenek bapaknya, datuk moyangnya belum pernah ngasih pandangan, belum pernah memberikan suatu nasihat yang sedemikian ini. Itu terurai dalam litundirakum mama undur abahum wa ghafirun. Abahum datuk moyang dia, bapak-bapaknya dahulu. Abahum pahum maka bagi mereka ghafilun leko. Disinilah suatu keistimewaan daripada Ramadan. Dan keduanya, di bulan Ramadan ini orang duduk di majelis taklim itu dikerumuni malaikat 70.000 malaikat, ini penuh lah. Ini 100.000 orang, 70.000 malaikat. Maka dari itulah marilah kita di dalam malam hari ini kita harus mengingat pelajaran-pelajaran yang telah murid-murid pelajari, atau bapak-bapak, ibu-ibu. Hindarilah di dalam Ramadan itu amarah. Nafsu itu ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu radiyah, nafsu mutmainnah. Kalau ketemu nafsu radiyah masih enak lah. Misalnya ibu dikasih kekayaan Allah Ta'ala dalam radiyah, aku ridhokan harta untukmu, tapi bila mana tidak untuk kebaikan, nah, tunggulah azabku. Kalau mutmainnah ini harus kembalilah kepada kita sebelum ruh dimasukkan dalam jasad. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Itu diuraikan dalam kitab tauhid, namanya kitab tauhid mustafid. Kitab tauhid itu beraneka ragam. Ada namanya tauhid aqidatul awam, atau tauhid jahrul kalamiyah, ada tauhid namanya bajuri, ada tauhid namanya tauhid kitab tasuki, ada namanya Fathul Majid, Qatrul Huwais, Tizan Durori, Bayatul Awam. Banyak tauhid, belum satu mutun. Maka pada malam hari ini mungkin karena kita akan menghadapi suatu hal, bapak semua jangan takut. Aku belum sempat minta maaf dengan si A si B. Percuma kita sholat ketika baca assalamu alaina wala ibadillahi sholihin. Selamat sejahtera, diri aku selamat, seselamatkan sejahtera saudara-saudaraku seiman, seislam, sekoran, sehadis. Sungguh pun saya tidak maaf pada Anda. Yakin tidak yakin, kalau tidak yakin apa jadinya? Mardud. Di dalam suatu hadis Nabi, idza kana muhaditsu la yarku nahwa fawal kal khimar. Apabila menyampaikan Quran, tausiah hadis maupun agama Quran hadis tidak tepat dengan ilmu nahwu, maka yang nyampaikan, yang kau dengar yang nyampaikan itu kadang sampai dengan khimar, mubazir, binatang yang nyampaikan itu. La tusma'u, orang yang menyampaikan berdoa, sungguh bagaimana dia tidak tahu ilmu nahwu, la tuqbalu a'maluhu, ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya, orang baca Al-Quran tidak tahu ilmu nahwu, tidak tahu shorof, najis. Itu terurai dalam kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik.
baru di bab halaman ketiga lah ketemu. Jadi disinilah faedahnya orang belajar nahwu selamat. BL nak huruf harfun jadilah. Itu apa istilah apa? Atau fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Lah selamat lah dan najib baca Quran. Maka dalam kitab nahwu namanya diuraikan teruri di situ adalah siapa orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa baca Quran tidak tahu ilmu nahwu, tidak tahu ilmu syarat, maka hukumnya najis. Nah, itu yang sangat apa ini harus diperhatikan. Tapi kalau bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, alhamdulillah sudah belajar nahwu, berarti tidak lagi najis, aman, sejahtera. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberikan suatu faedah. Memang tidak seluruhnya itu adalah apa ini menguraikan Ramadan. Yang utama Ramadan satu, membakar segala dosa dan kesalahan. Bila mana bulan Ramadan tidak perlu la tasafahu, tidak perlu salaman. Masalah kalau sini bisa salaman, kalau tidak ketemu masalah salaman. Maka cukup assalamualaikum warahmatullahi ibadillahi sholihin. Ketika tahiyat lah, aman sejahtera bagi kami, aman sejahtera pada saudara-saudara kami laki-laki maupun perempuan yang seiman, baik laki orang Islam laki-laki maupun perempuan. Dan doa lagi, Allahumma gfirli, Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan saya, dan ampunilah saudara-saudara kami orang Islam laki maupun perempuan. Itu secara jarak jauh, jarak dekat. Nah, disitulah keistimewaan kita umat Islam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah apa tuh, mengingat pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik. Ya Rabbil alamin al-wahhab barakallahu lana fi syahri Sya'ban wa baligh ila syahri Ramadan. Allahumma ya dal manni wa la yamunu alaihi ya dal jalali wal ikram ya tatal wal in'am la ilaha illa anta dhahrul jan wajarul mustakhirina wa amal ikhwan. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa afiyatan syab wa maina nasqal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa zina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa hunna kama rabbana shighara. Allahumma tubi salamata wa sihhata wa afiyata alaina wal hujaj wal guzati wal zuwari wal musafir wal muqimani wa baraka min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awlina wa akhirina wa yantamika rizukna wa anta khairur razikin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ut tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa maina nasqal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi ajmain.
dawahum biya subhanaka wa humma wa tahiyatum ya salam wa akhiru dawahum anil hamdulillah.